tentang resep-resep Dr. Kin untuk ambeien. Sobat sehat, apa kabar? Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya tentang resep-resep Dr. Kin untuk ambeien. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan faktor-faktor apa yang menjadi pemicu. Selain karena asupan serat yang kurang, juga karena aktivitas monoton. Namun ada juga kondisi yang kita sebut karena ini situasi yang mengharuskan, ya, seperti seorang perempuan yang hamil kemudian melahirkan. Ini biasanya kebanyakan juga ada riwayat wasirnya itu pasca dia melakukan persalinan atau melahirkan, proses yang mengharuskan dia untuk mengejan dengan sangat kuat. Ini kadang juga menyebabkan terjadinya wasir atau pelebaran pembuluh darah. Nah, ada juga karena disebabkan jenis yang kita sebut dengan istilahnya adalah peradangan. Ya, peradangan pada vena di sekitar anus ini juga bisa memicu terjadinya pembentukan ambeien atau wasir atau hemoroid tadi. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Yang pertama, ya jelas kita jangan beraktivitas monoton, ya. Paling tidak kita duduk ini diselingi lah dengan jalan, dengan aktivitas berdiri gitu. Tidak monoton kita duduk terus-menerus, apalagi lebih dari 2 jam itu. Yang berikutnya tentu kita bisa mencari herbal-herbal yang bersifat mengecilkan vena anus, ya. Jenis-jenis herbal ini seperti kita lihat, ya, daun ungu misalkan, kemudian kunyit. Nah, ini kombinasi dari daun ungu maupun kunyit ini bisa kita gunakan sebagai terapi untuk wasir, ya. Selain itu juga kita bisa menggunakan jenis-jenis minyak-minyak atsiri yang bisa dioleskan pada bagian vena yang membengkak tadi atau yang wasir tadi, yaitu dengan jenis minyak yang diblended dicampur dengan VCO. Jadi nanti katakanlah 1%, ya, minyak atsiri. Saya kasihkan contoh beberapa jenis minyak yang bisa kita gunakan, seperti minyak kemenyan, ya, minyak atsiri dari pohon kemenyan. Itu bisa kita gunakan, sobat sehat, dengan dosis atau kadar 1% dengan menggunakan VCO. Nanti kemudian dioleskan di bagian itu, ya, di bagian anus kita ini. Nah, ini adalah contoh ramuan-ramuan atau formula racikan yang berasal atau dari jenis minyak-minyak. Yang berikutnya yang bisa kita gunakan juga itu adalah jenis seperti rosemary. Rosemary juga bisa kita pakai untuk mengecilkan, ya, vena anus kita yang sudah mengalami proses peradangan atau pelebaran. Nah, itu kita kembalikan lagi pada posisi yang normal. Namun demikian proses ini memakan waktu, ya, tidak bisa misalkan 3 hari kemudian sembuh gitu. Biasanya ini bisa sampai 1 bulan, ya, sobat sehat. Nah, kita juga bisa melakukan complementary untuk membantu mengecilkan vena dalam anus kita ini, yaitu dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan sekam, ya, abu sekam, ya, abu tapi dari sekam. Nah, misalkan sekam yang sudah dipanaskan atau dibakar, ya, itu nanti akan menghasilkan abu. Nah, abu ini bisa kita dipakai untuk duduk,
ya. Nanti dengan dilapisi dengan kain kasa 3 lapis, kemudian abunya ini dihangatkan, kemudian kita pakai untuk duduk atau dalam kondisi pantat kita ini adalah mengenai pada abu ini. Ini juga cara-cara yang sifatnya komplementer yang bisa kita gunakan untuk terapi wasir. Sekali lagi, wasir itu ada 4 stadium, 1, 2, 3, 4. Harapan saya jangan sampai masuk ke stadium 3 atau 4, karena kondisinya itu sudah bisa dilihat dari sisi severity atau tingkat keparahannya itu jelas lebih parah ya. 3 lebih parah daripada 2, 4 lebih parah daripada 3. Maka sebelum itu kenali ciri-cirinya, penyebabnya, dan lalu lakukan pencegahan. Itu adalah cara terbaik. Adapun yang sudah kena wasir, dengan resep-resep yang tadi saya sampaikan, daun ungu dikombinasi dengan kunyit, lalu gunakan jenis-jenis minyak yang di blended dengan minyak nabati seperti VCO yang dicampur dengan minyak kemenyan, atau VCO yang dicampur dengan rosemary dan dioleskan pada bagian yang mengalami pembengkakan tersebut. Insya Allah ya, dengan izin Allah itu akan diberikan kesembuhan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.